Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Syukur tahun ini masih sehat. Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang menilik hati kami semua. Tidak ada yang ketinggalan dalam pengangkatan. Engkau memurnikan, baik dalam keadaan suka dan duka. Dari tahun 2022 masuk tahun baru 2023, perkenanan Tuhan tetap kami terima. Yang nonton juga Tuhan siaran ulang juga, kami angkat tangan kami dalam nama Yesus. Engkau Allah yang memulihkan, menguatkan, memperbarui roh kami. Menyenangkanmu, tutup mata semua. Ini pujian gampang saja, tapi makna dari Tuhan. Apapun yang terjadi, senangkan dengan iman percaya. Yang di rumah, yang di luar negeri sama-sama menyenangkan dengan hatimu, saudara. Hanya itu menyenangkan. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin, amin, amin. Hanya itu kerindu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Jaminan Tuhan, jaminan Tuhan, jaminan Tuhan. Kami terima tahun 2023 utuh dan sempurna. Dalam nama Yesus, malam ini Engkau bicara atas kami. Berikan pewahyuan, roh hikmat atas kami yang mendengar. Dan aku percaya firman tidak kembali sia-sia, tapi mengerjakan destiny, mengerjakan percepatan, mengerjakan pembalikan keadaan. Bahkan yang sakit pun sembuh. Amin. Kuasa Tuhan menjamin kami sampai Engkau datang kedua kali. Shalom, saya percaya Anda sehat. Ini saudara, hari ini ada pengurapan tabung tanduk Batam, tinggal Jakarta, Bali, Bandung. Dibuka nanti Senin, dan pembukaan Fablessing Jepang lewat Zoom dulu. Nanti ada hambatan yang kita kirim Februari ya untuk pembukaan di EP Jepang. Tapi saya minta Anda terus topang doa. Manado itu sudah start. Jadi saudara, waktunya memang panjang, tapi saya minta Anda doakan saya juga. Ya, kalau pelayanan tanpa urapan itu bojai, tidak ada apa-apanya. Kedagingan, kalau kedagingan nanti berbau api asing. Kalau api asing, jangan pelayanan, diam saja di hadapan Tuhan. Lebih baik supaya Anda hidup benar. Dan apapun dosa, lepas. Itu paling penting. Markus pasal 4 ayat yang ke-33. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia, huruf besar, Yesus memberitakan firman kepada sesuai dengan apa? Bukan sesuai dengan pengertian mentormu, tapi dirimu sendiri. Roh Kudus itu memberikan pengertian, Anda baca Alkitab sesuai dengan masing-masing. Kalau tidak dibuka Tuhan, kamu baca Alkitab pun, kamu belajar teologi pun, kamu jadi profesor sekalipun, engkau hanya punya modal pengetahuan, bahasa asli, sejarah, dan semua. Tidak ada salah. Tapi yang menghidupkan firman ini Roh Allah. Dan Roh Allah ini yang menerjemahkan dalam hidupmu. Apa yang kamu butuhkan, ini yang saya katakan supaya roh masing-masing strong. Sebab tanpa pengetahuan dari Roh Kudus, bukan pengetahuan fisik ya, dari Roh Kudus, rema, kamu tidak akan mengalami kekuatan Tuhan. Ini yang dibutuhkan anak-anak Tuhan setiap hari. Anda boleh dengar khotbah macam apapun, setiap pagi dengar, siang dengar, sore dengar. Kalau Anda tidak paham, tidak akan mengerti apa destinimu masing-masing. Anda akan ngikut orang lain, bukan Tuhan mau. Makanya setan suka ngerjain anak Tuhan. Kalau Anda hanya baca Alkitab, hanya Anda baca soal bukan pengetahuan Tuhan, Anda akan ngantuk. Hanya baca, apalagi baca Wahyu. Wahyu banyak mumet, ngerti mumet ya? Pusing, ini maksudnya apa ya? Turu, bahasa Jerman, tidur. Anda ngomong ini naga, ini apa? Kalau tanpa pengertian Roh Kudus, tidak akan bisa paham. Itu yang membuat gelap ini diterangi. Firman adalah pelita. Pelita itu besar apa kecil? Kecil. Karena pelita itu sepatu zaman dulu itu ada apinya, seperti Aladin ya, ada apinya di kaki. Bukan kakinya kebakar, tapi di sepatunya.
Jadi kalau dia jalan, tidak langsung kelihatan, saudara. One by one, dengar semua. Jadi waktu dia jalan gini, yang terang hanya yang ini. Dia jalan lagi, yang terang hanya ini. Jadi perlu pimpinan Tuhan. Makanya ikut Tuhan pakai otakmu ora bisa, enggak bisa. Makanya banyak anak Tuhan kecewa pelayanan. Kenapa? Pakai utek, gobloknya itu. Anda ngomong, Pak, kok nggak terima angpau? Ini angpau. Karena kalau Anda ikut Tuhan pakai inimu, kamu bidat. Makanya Tuhan Yesus menentang Farisi. Farisi itu lebih kelihatan di depan. Bukan berarti orang di depan itu Farisi semua, enggak. Tapi lebih condong dilihat orang, dihormati. Tapi rohnya tidak menyenangkan Tuhan. Termasuk Saduki. Saduki itu orang yang menentang soal kebangkitan. Tapi secara normal, secara dia ikut orang, secara dia melayani, semua baik, saudara. Baik, sangat baik. Bahkan orang-orang dalam Tuhan kadang-kadang sungguh-sungguh kalah baik. Makanya kadang-kadang anak Tuhan itu yang sungguh-sungguh mau ngomong firman, cara hidupnya jelek, makanya jadi batu sandungan. Itu yang membuat iblis ngomong gini, percuma kamu ngomong, hidupmu gak benar. Nah, cara Tuhan adalah ini, saudara. Dalam banyak perumpamaan, yang semacam itu ia atau Yesus memberitakan, tulis firman kepada mereka sesuai dengan apa? Kemampuan. Semakin Anda intim sama Tuhan, ini rohmu semakin dibuka. Kecintaanmu sama Yesus dibuka. Sehingga waktu Anda baca, Anda ngomong gini, oh mendadak dalam hatimu ya. Kalau Anda mau belajar mendengar suara Tuhan, di dalam hatimu tahu muncul, oh maksudnya ini. Itu yang membuat rohmu menang atas dosa. Pembicara atau saya ngomong atau mentormu ngomong, tapi rohmu bisa menerjemahkan beda. Kenapa? Sesuai pengertian masing-masing. Ada amin. Semakin Anda membangun keintiman dengan Roh Kudus, pengetahuan tentang firman dibuka. Kemarin di Fibers Surabaya, ini total semua waktu tabung tanduk, ini belum Batam, Ustaz. Total itu 1.350 orang. Ya Tuhan ngomong urapi semua, ya urapi semua. Kemarin katanya ada demo, tapi nggak ada demo pun saya bilang istirahat dulu. Demo apa enggak? Kita doa sendiri. Sebenarnya nggak masalah demo sih. Saya demo nggak takut, kita terjang kok Tuhan. Cuman memang tak ya kan saya istirahat. Sesuai pengertian. Jadi kalau Anda ngomong, Pak, pengertian saya ini begini. Kalau Tuhan ngomong sama Anda, dibuka. Anda boleh pelayanan apapun, masih keluar negeri, keluar angkasa sekalipun. Tapi kalau pengertianmu sama Tuhan tidak terbuka, saudara, dengar baik-baik. Dosa atau kekalahanmu tetap ada dalam rohmu. Makanya bayana Tuhan jatuh di lubang yang sama. Anda tidak bisa nipu Tuhan, Anda bisa nipu temanmu kaitan rohani, tapi kejatuhan tetap di lubang yang sama. Itu yang saya katakan, belum tentu Anda ngerti apa yang Tuhan mau. Ada amin. Jatuh, contohnya Anda lemah soal wanita, Anda lemah soal pria, Anda lemah soal uang, Anda lemah soal dihormati orang. Jatuh di lubang yang sama. Kenapa? Anda sudah baca Alkitab, tapi tidak ingat Roh Kudus menerjemahkan dalam rohmu. Anda hanya pakai ini. Oh ikut Yesus itu begini, utakmu yang main, bukan roh. Makanya doa tidak bisa paham apa yang Tuhan mau. Sampai mati tidak akan ngerti. Roh Kudus menghidupkan. Ada amin. Nah kemarin di Surabaya, Tuhan ngomong suruh pengurapan soal pedang. Itu orang-orang begitu banyak, saudara. Itu semua megang pedang dalam roh. Nah kalau Anda ngomong, sampai tulis, kami belajar soal peperangan roh. Betul loh. Saya tanya saudara sekarang, siapa yang percaya Anda punya pedang roh? Angkat tangan. Dari mukamu kelihatan masih ragu-ragu. Siapa yang percaya Anda punya pedang roh? Yang di rumah percaya punya pedang roh? Saya tanya, siapa yang sudah pernah lihat pedang rohmu sendiri? Percaya Pak? Percaya. Tapi saya tanya, masuk level roh, ini persekutuannya, tidak akan jadi gereja, tetap persekutuan. Saya tanya yang kedua, siapa yang pingin lihat pedang roh? Angkat tangan. Pedang rohmu loh, bukan lihat pedang roh orang lain. Pedang rohmu dewek, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang saya nggak maksa, yang mau. Anda takut Pak, saya takut Pak pedang roh nanti nanti kena tangan saya putus. Itu roh saudara, bukan fisik. Angkat tangan. Ada amin. Ada amin. Tak jadi perang roh. Lihat ini firman ini. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dari dulu saja di dalam Yesus, kenapa kita bisa berkembang ribuan? Belajar yang roh. Roh artinya begini, Anda baca firman, rema itu muncul. Nah, saya tanya, Anda percaya punya pedang roh? Anda tadi angkat tangan. Sudah pernah lihat pedang rohmu gak? Saya kasih tahu saudara, pedang roh itu Anda punya sebetulnya. Tapi kalau karena banyak hal, anak-anak Tuhan takut munculkan pedang rohnya. Kenapa? Nanti dipikir miring. Ikut Yesus itu begini memang. Kalau tidak iman, tidak mungkin Anda terima hikmat. Anda masuk persekutuan ini, belajar begini. Karena dalam roh, lihat saya ke depan. Karena dalam roh, setan pun menyerang yang di roh. Anda katakan dikasih mantra, Anda tidak ngerti, tapi dampaknya ke fisik. Ada amin. Anda dikutuk umpamanya, baik siapapun ngutuk Anda, itu dampak roh. Kalau Anda tidak ngerti pedang roh, dengan baik-baik, setan menghancurkan dirimu. Karena Anda ngomong, terlalu mengkhayal. Bukan, ini real. Ada ketopong, ada perisai,
Ada kasut, ini harus rela memberitakan apa? Injil, ikat pinggang, kebenaran supaya engkau tidak dodol. Perisai, iman. Terus apa? Pedang roh, itu ada. Nah, karena banyak anak Tuhan yang kurang paham soal peperangan roh ke depan. Mungkin hanya begini, aku percaya. Nanti suatu saat waktu Tuhan ngomong, kamu belum tahu gereja setan. Gereja setan itu dengan semua, ya tak ajari, jangan motor duitan aja. Utang lunas itu enteng. Pak, saya pengen masuk, yang penting bisnisku lancar. Terlalu mata duitan. Anda ngerti firman dulu, pasti diberkati Tuhan. Saya kasih tahu, gereja setan itu real. Ngerti real, seperti fisik begini. Tapi juga ngerti soal peperangan setan, roh. Dia ngerti memantrai engkau, dia ngerti menghasut Anda, dia ngerti menghancurkan urapanmu. Kalau Anda anak Tuhan tidak ngerti ini, bapak belur itu. Jadi kalau ngopi di, makanya saudara kalau lihat PP status ya, status saya itu selamat hari Natal, gua tampilkan Starbucks terus. Kenapa? Gua sengaja kerjain. Itu bukan satu orang, saudara, kelompok pelayanan yang mau, Pak Yeremia mendukung homo dan lesbian. Kenapa? Ngopi di Starbucks. Mereka tidak paham di Starbucks pun banyak orang konseling sama gua. Homo lesbian tidak akan masuk surga, percaya saya enggak. Dan banyak orang bertobat. Kalau Anda kalah dengan yang begini, Anda tidak ngerti peperangan roh. Anda hanya diam begini tahu, hanya merenungi iya, dan Anda bisa iyakan dalam rohmu. Hati-hati. Semua perhatikan semua hamba Tuhan. Di mana Anda ada, kegelapan pasti kalah. Percaya, katakan amin. Kecuali kamu nggak punya roh, nggak punya iman. Kamu masuk ke sarang gereja setan, kamu hancurkan kegelapan. Sebut. Ada amin. Kalau Anda kalah, bodoh berarti, goblok, gak punya kekuatan. Nama Yesus gak ada gunanya. Kamu ngomong nama Yesus, tapi setan terus maju. Buat apa persekutuan kalau gak ngerti kekuatan Tuhan? Buat apa kamu doa kalau Yesusnya kalah? Buat apa? Setan ngerti, setan tuh ngerti gerak-gerikmu. Tak ajari perang roh. Dari caramu pandang aja dia ngerti, saudara. Sedikit paling kecil sekalipun dia paham. Ini orang tidak punya iman apa tidak. Ada amin? Anda boleh katakan deklarasi, haleluya, saya diberkati, saya ditolong Tuhan. Tapi dari hari ke hari setan serang. Makanya Anda perlu ngerti peperangan roh. Masuk awal tahun 2023, saya pernah menangani gereja setan selir ke-7. Asia, gereja setan. Dan percaya saya, saudara, masuk ke pelayanan dia sering. Kenapa? Memantrai orang supaya tidak bisa dengar firman. Ayo, kalau Anda tidak ngerti ini, mosok begitu, berarti Yesusmu kalah. Contoh nih, saya waktu kemarin, tahun baru kan, ya sebelum masuk tahun baru kan ada libur berapa hari. Anda mungkin libur atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya nggak libur, saya peperangan alam roh. Kenapa? Saya itu nongkrong suka minum, saya suka minum di Starbucks. Saya nggak promosikan Starbucks itu, saudara. Nggak dibayar, Starbucks. Saya ngerti ya? Saya suka ngopi di Starbucks, ada orang mungkin kasih foto itu begitu, ya, dan saya dibilang mendukung LGBT karena ngopi di Starbucks. Yang gosip kan orang pelayanan. Maka saya bilang, saudara, kalau Anda gak ngerti yang roh, Anda akan kemakan begini. Firman Allah menerjemahkan Anda sesuai dengan kemampuanmu. Anda ngomong, Pak, kok saya sial terus ya, jatuh di lubang yang salah. Itu ada kegelapan yang ikat kamu, kekal, kecuali Anda hidup dalam Tuhan. Meskipun kamu ditumpang tangan, kalau rohmu tidak kuat, tetap bocah, tidak bisa. Anda ngomong, Pak, kenapa kutuk ini masih berjalan? Dari keturunan sekian sampai keturunan saya masih berjalan. Karena ada kekuatan gelap. Anda perlu ngerti pedang roh. Nanti saya doa supaya Anda ngerti pedang rohmu. Saya tanya sekarang ketiga, sama sebenarnya. Cara ngambil pedang roh gimana? Cara ngambil pedang roh gimana? Firman. Betul, pedang roh adalah firman. Nah, saya kasih tahu. Pada tempo tahun berapa itu, saya waktu itu di Surabaya. Ada Pigora, lihat saya ke depan. Ada jam 1 malam itu, ada orang teman saya itu keluar dari rumah bawa Pigora, saudara. Dari kayu. Kayu biasa sih. Lalu dia bilang begini, kamu coba bahasa roh, tanya Tuhan, Pigora ini apa isinya? Gambarnya apa? Semua dengar ya? Lalu saya bilang, saya tidak dikasih tahu gambarnya, tapi di dalam ini dengar, di dalam kayu itu ada banyak setannya. Karena waktu dibawa keluar saya sudah rasakan kekuatan gelap. Lalu dia balik gambarnya, dengar baik-baik, minta hikmat. Dia balik gambarnya gambar Yesus. Anda harus minta hikmat. Lalu Tuhan ngomong sama saya satu, banyak, dengar semua, banyak anak Tuhan lebih takut sama gambar Yesus sama daripada Yesusnya.
Itu namanya Anda menyembah gambarnya, bukan Yesusnya. Padahal Yesus itu omnipresent. Anda dimanapun, Anda lagi bohong sekalipun, di pelacuran sekalipun, apapun Tuhan ada di sana. Gambar Yesus, makanya orang kok mau buat dosa, Alkitab disimpan. Ya, gambar Yesus dibalik supaya tidak lihat Anda mau selingkuh nih, gambar Yesus dibalik dalam nama Yesus. Maaf ya Tuhan. Itu. Kenapa Anda lebih takut sama gambar? Tidak ada kuasanya. Allah kalau nggak begini, itu namanya roh agamawi. Kenapa lebih takut sama gambar daripada Roh Kudus? Makanya banyak di kerjaan Lucifer. Ada gambar Yesus mau buat dosa pacaran, dibalik gini. Maaf Tuhannya, nanti tak balik lagi kok. Kemunafikan sedang terjadi. Ngerti Fabulous Batam? Ngerti ya? Alkitab disembunyikan. Waduh, sungkan. Padahal ada Tuhan. Pada waktu itu jam 1 itu dibalik gambar Yesus. Pada waktu gambar Yesus, saya kasih tahu, ditaruh di tong sampah, kita taruh tong sampah, kita bakar. Saya bilang, ini harus burn, harus dibakar. Oke, kita siram bensin malam-malam jam 1 lebih. Karena itu setelah doa, saya kasih tahu, kita siram bensin, saya yang siram. Nah, saya katakan sekarang bakar. Saya minta Anda ngerti ya, anak Tuhan harus ngerti soal peperangan roh. Kalau tidak dibodohi setan sampai keturunan kesekian. Ya, saya bakar itu dalam nama Yesus. Begitu terbakar semua, satu hal yang aneh terjadi. Saya minta Anda mengerti ya. Itu pigora dari kayu yang biasa itu tidak terbakar sama sekali. Kita lihat tidak terbakar. Saya lihat ada yang aneh, kenapa? Pigora tidak terbakar. Lalu Tuhan ngomong sama saya, ini saya tahu Tuhan ngomong, ambil pedang rohmu. Saya tanya sama Tuhan, ambil gimana caranya? Kita kasih tahu caranya. Ternyata Tuhan ngomong, ambil pedang roh seperti engkau ambil pedang. Bukan memperkatakan loh, seperti orang ambil pedang. Ambil pedang gimana? Bukan gini, ini ninja, pedang roh. Dan itu ada. Maka saya harus ngomong ini di tahun 2023 supaya Fabulous Batam tidak sial hidupnya. Ada Yesus. Amin. Setan harus dikalahkan. Dan saya ambil pedang roh, itu dilihat orang-orang. Saya bilang, Tuhan, ngambil pedang roh, Tuhan, ambil pedang roh. Dan saya lihat saudara, waktu saya ambil, itu orang lain lihat juga. Waktu saya ambil saudara, itu berkilau dan besar. Meskipun besar sekalipun tidak berat. Kenapa? Sesuai dengan kapasitas ukuran imanmu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Sesuai dengan kapasitas. Jadi jangan Anda pikir, kok Anda pas ambil set, loh kok kecil? Berarti imanmu memble. Meskipun pelayanan, karena tidak ngerti soal firman. Firmannya hanya ngerti di mana? Bidat di sini. Bukan perbuatan atau melakukan. Dan waktu saya ambil pedang roh, dengar baik-baik. Lalu Tuhan ngomong, tetakkan ke pigora itu dalam keadaan itu. Udah padam, gak kebakar. Saya pukulkan ke pigora ini. Pedang. Diajari Roh Kudus, pukulkan pedang roh ya. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Saya kasih tahu saudara, itu setan keluar semua. Jadi yang di roh, Bapak Ibu dengar baik-baik, jangan remehkan. Kalau ada orang pernah ramal kamu, kalau itu masih berlaku, pedang rohmu, kamu harus putuskan kuasa gelap. Anda harus ngerti soal peperangan roh. Amin. Saya waktu pukulkan ke itu pigora, anjing satu komplek itu melolong bareng-bareng. Kenapa? Memang setan ada. Cuman banyak anak Tuhan gelap, saudara, tidak bisa diajari. Sehingga dia kumpul dengan apapun, dia lupa, dia ngomong sama siapapun, itu bisa transfer ke rohnya juga. Kalau Anda tidak pakai ketopong, pikiranmu akan diracuni. Anda tidak pakai perisai iman, panah iblis masuk. Anda tidak pakai kasut meletakkan Injil, roh penginjilanmu mati. Anda tidak pakai ikat pegang kebenaran, kemaluan kelihatan, saudara, seperti Wahyu. Tidak pakaian kemuliaan. Ngerti katakan amin. Meskipun gereja atau persekutuan. Kalau Anda ngomong, Pak, saya tidak ngerti, tapi yang penting saya mau lakukan, percaya, itu namanya iman. Banyak saya kemarin ngomong, banyak anak Tuhan rezekinya, saya minta Anda rezekinya tertahan, kenapa? Karena setan menahan itu, makanya perlu pedang roh. Daniel berdoa, saudara, puasa, dia baru dapat jawaban hari ke-12 kalau salah, hari ke-10, itu Gabriel muncul, kenapa? Karena dalam alam roh, Lucifer ngalangi semua, peperangan Mikael dengan kerajaan Persia. Saya minta Anda ngerti, dalam roh jawabanmu sudah didengar, tapi kalau Anda nggak ngerti perang, itu tidak turun-turun. Makanya Anda harus paham soal peperangan roh. Ada amin. Ada yang ngomong ini, Pak, kenapa keturunan saya kok semua hancur, semua kok divorce, ada evil spirit, ada roh yang menyerang. Jadi jangan mikir duit tok, saudara. Duit bagi Tuhan gampang memberkati kamu. Malam ini pun bisa 5 miliar, percaya? Kok? Amin. Sambang gini, utang gua banyak. Nah, dalam roh ini menahan. Maka saya minta Anda baca sekali lagi firman ini supaya terbuka. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia terus sesuai kemampuan mereka untuk mengerti.
Ada amin? Saya ngajari kemarin beberapa pelayanan saya ngomong, kalau suamimu tukang bohong, pada waktu tidur, dalam roh, masih pada waktu tidur, kamu tumpang tangan dia. Dalam nama Yesus, roh pembohong pergi. Loh, kalau sadar gimana Pak? Melek gini, ya kayak ketahuan ya amin ya, nggak apa-apa lah. Buat kebaikan kamu. Kok suamimu suka judi, aku patahkan roh judi. Itu kekuatan doa, memutuskan yang di roh. Setuju ngerti ya? Istrimu terlalu bawel atau cerewet, teman-teman. Waduh, engselnya lecek dalam nama Yesus. Ngerti engsel lecek ya? Ngomong gini, itu roh. Ngerti roh ya? Karena lecek teman, karena dari kondisi hati terlalu bawel. Anda harus paham doa besar kuasa. Kalau Anda gak ngerti doa besar kuasanya, kamu akan dikerjain setan sampai mati. Ya, jangan numpang tangan suamimu. Nikah malu kok sial amat sih? Jangan. Dalam nama Yesus patahkan roh pembohong, roh pemarah. Aku usir. Tahu-tahu dia bangun, lu yang marah. Wah, haleluya. Dalam pengertian. Saya minta Anda sekarang minta pengertian sama Tuhan. Lukas pasal 15. Sekali lagi, sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Sesuai kemampuanmu untuk mengerti. Sesuai apa yang Roh Kudus mau. Saya akan baca sedikit, tapi nanti biar Roh Kudus yang jelaskan. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Ini firman-Nya, ingat sekali lagi, sesuai dengan apa yang Anda pahami. Nanti Tuhan akan berikan Anda hikmat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang keras, bagian. Lalu 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu untuk apa? Ini pengurus perlu baca supaya ngerti ini. Setelah dihabiskan semuanya, timbul dalam negeri dan apapun ia melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Babi, saudara. Tapi yang paling ironis dari anak ini, 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi saya minta Anda kembali lihat ya, nanti tampilkan lagi ayat 11 supaya Anda paham apa yang saya suruh Tuhan ngomong malam ini. Lukas pasal 15 ayat 11, mundur. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya apa? Ini namanya perkenanan. Perkenanan Tuhan dari Bapa. Baik, pada waktu Anda dekat sama Bapa di sorga, pada Yesus, apa yang Anda minta dikasih, saudara. Ngerti angkat tangan? Apapun. Because have anoint, keintiman. Semua dengar baik-baik. Perlu hikmat supaya ngertiin juga ketua-ketua ini. Berikan kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan. Jadi dikasih tanpa menahan apapun. 13. Ini perkenanan sebetulnya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh. Anda minta kuasa sama Tuhan, Anda minta urapan sama Tuhan, Anda minta hikmat sama Tuhan, lalu Tuhan berikan. Dengan itu Anda diberkati macam-macam. Ngerti angkat tangan? Anda mengalami banyak mujizat. Herannya begitu Tuhan berikan, engkau menjual. Pelayanan bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan dirinya. Mati masuk neraka, percaya saya. Kalau nggak bertobat. Anak Tuhan harus ngomongin neraka, ojo surga toh, harus ngerti neraka itu ada. Saya tahu, dia menjual seluruhnya. Bukan lagi menyenangkan bapaknya, dirinya. Urapannya dipakai bukan untuk kemuliaan Tuhan, dirinya. Tuhan ngomong sama saya tadi malam, ini kamu harus ngomong. Begitu karena dia suka berdoa, diberkati, dia tidak lagi sesuai dengan apa yang Bapak mau, dia macam-macam dengan kekayaan yang diberikan Tuhan. Akibatnya melarat. Anda tidak bisa menipu Tuhan dengan pelayanan. Tetap Tuhan lihat hati. Lihat, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Yang dikasih sebenarnya ini jatahmu, engkau akan berkelipatan, engkau akan diberkati. Tapi oleh karena dia menjual bukan untuk bapaknya senang, buat dirinya. Ini yang saya katakan, penyelewengan dalam orang dipakai Tuhan terjadi akhir zaman. Anda terima kepekaan, Anda terima minta urapan dari Tuhan. Begitu dipakai Tuhan, bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi buat diri, buat menghakimi. Tuhan nggak ngomong, engkau ngomong. Ini yang bahaya, suara Tuhan dijual. Dulu dia hanya biasa-biasa, because have anoint, karena urapan dia naik dan mengalami promosi Tuhan. Mendadak bukan lagi Tuhan yang dipermuliakan, bukan bapaknya, dirinya. Sehingga apa? Semua urapan yang dipercayakan bocor.
dan keadaannya melarat. Kalau Anda lihat di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup apa? Berfoya-foya. Saya pernah khotbah satu pelayanan, itu pengusaha-pengusaha yang saya sebelum khotbah itu dibilang begini, Pak Yer makan dulu baru khotbah. Saya bilang tidak. Saya harus khotbah dulu baru makan. Nanti Pak ini makan dulu baru lama. Saya tidak pusing dengan aturanmu. Kerajaan surga ya, saya duduk depan. Jangan makan dulu. Nanti kok khotbah, maaf saudara, gitu repot. Mau itu pengusaha yang punya semua, sikat, kita butuh kerajaan sorga. Anda butuh Yesus, bukan butuh pengusaha. Pengusaha pun butuh Yesus, mati masuk neraka kok enggak. Beberapa hari kemudian anak bungsu yang dikasih harta menjual seluruh bagiannya. Jadi semua yang dikasih itu hilang. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Dulu Anda pelayanan mungkin tidak punya apa-apa, belum punya duit. Begitu mulai diberkati, orang kasih per bulan, maybe orang memberkati kamu. Saya kasih tahu, gaya hidup bisa berubah loh, betul apa enggak? Yang tadi polos bisa geser. Yang dulu tadi peka, sekarang bukan peka. Kenapa? Itu terjadi. Kenapa? Dia boroskan semua yang dipercayakan bapaknya, habis. Amin, ngerti ya? Ini yang membuat anak Tuhan, perhatikan saya, melarat. Apa yang dipercayakan Tuhan diambil semua. Ini makanya direkam saudara. Ini penting karena makanya banyak pelayanan yang akhirnya menuju maut. Dan saya kasih tahu, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dengar, beberapa hari kemudian anak bungsu menjual seluruh bagiannya. 14 dihabiskan, timbul. Saya minta Anda tulis dengan bijak, minta hikmat pakai sesuai dengan pengertian yang Tuhan berikan. Begitu dia melakukan kesalahan, Tuhan izinkan timbul kelaparan, sehingga sebetulnya dia diberkati, akhirnya jadi habis. Hidupnya susah. Pengenalan akan Tuhan sudah blank. Dia dengar khotbah kanan kiri, semua setiap pagi dipraktekkan nih caranya begini. Bukan yang Roh Kudus mau, tidak peka. Karena Roh Kudus, saya kasih tahu, family blessing dimanapun, di luar negeri ini sekali bisa berkembang karena harus dengar suara Tuhan. Setan ini saya pernah dilihatkan Tuhan, setan itu sembunyi dalam gelap di hati manusia, ya. Dan saya ke depan. Begitu Anda baca firman, Anda mulai bertobat, itu terang mulai muncul. Begitu terang muncul, itu setan, that's evil, sembunyi ke tempat yang gelap. Terangmu hanya sedikit, dia sembunyi karena tidak nampak. Begitu Anda semakin sungguh-sungguh, terangnya makin besar. Dia akan kelihatan di mana kelemahannya. Ngerti yang katakan? Dan di situ Anda perang. Oh ini kelemahanku. Oh ini keras kepalaku. Ini modelku. Setan di sana. Kamu tengking. Roh agamawi tidak akan bisa. No. Roh Kudus itu yang bisa mengusir kegelapan. Tidak melewat seminar. No. Harus Tuhan ngomong A, itu yang dijalankan. Itu membuat kita berkembang. Apa yang Tuhan ngomong, jalankan. Apapun resiko. Ada amin. Anda boleh dengarkan macam-macam khotbah, tapi kalau Roh Kudus maunya beda, turut yang di sini. Maka sesuai dengan pengertian. Ada amin Bapak Ibu. Setelah dihabiskan semuanya, habis, timbul bencana kelaparan dalam negeri dan ia pun orang ini melarat. Urapan sudah tidak ada, orang tidak lagi lihat dia, apapun yang dulu dipercaya sama Tuhan, dengan karena kuasa Tuhan dia dipromosikan, karena dia jatuh dan menghabiskan semua, orang tidak dengar dia. Itu yang saya katakan, Tuhan itu baik, karena kasihnya masih bisa diselamatkan. Cuman hasil tabur tuainya pasti ada. Kamu menginjil nama Yesus, tahu-tahu kamu di luar berantem, orang lihat kamu, oh gak bisa ditiru. Itu yang menghabiskan juga. Cara yang bagaimana Pak Yar supaya gampang? Bertobat sungguh-sungguh, jangan munafik. Orang munafik tidak bisa ditolong. Kenapa? Itu model sombong. Timbullah bencana kelaparan dalam negeri dan ia pun, orang ini, anak bungsu ini melarat. Saya percaya Anda pasti dalam hatimu tidak ingin melarat, saya percaya. Saudara tahu Alkitab juga mencatat berbahagialah mereka yang miskin, maka apa? Kerajaan surga. Atau miskin itu miskin bukan fisik ya, miskin hati. Cara Tuhan dengan bencana ini supaya anak bungsu ini kembali pada bapaknya. Cara Tuhan membuat engkau, perhatikan saya, supaya kembali pada bapak, supaya kembali pada destiny, kamu ditekan, dihajar. Itu karena kasih Tuhan. Kalau enggak, Anda tidak ngerti. Anda tidak ngerti suara Tuhan, hanya omongan orang. Ada amin Bapak Ibu. Nanti kalau setan serang Anda bingung. Sebentar, telepon Pak Yeremia dulu. Pak Yer, setan di depan gua gimana Pak? Saya bilang telan dia pertama. Keluarkan pedang roh, bingung. Kok lengket Pak? Saya lihat ya, perhatikan baik-baik. Karena ada orang mencabut pedang roh, ikut waktu lawatan Tuhan, pedang rohnya kecil. Dia lihat, loh Pak kok kecil? Kamu kurang memperkatakan firman. Cara menajamkan pedang roh dan membuat pedang roh tajam, perkatakan firman dan belajar perang. Kalau nggak perang, dari mana kamu tahu pedangmu?
Jadi siapa yang pengen lihat pedang rohnya? Berarti harus perang. Punya pedang nggak perang, bodoh. Setan muncul, pedangmu tumpul, ada gini-gini. Gili-gili. Makanya dengar baik-baik, ada orang-orang yang punya jimat, ada orang yang punya kuasa kegelapan, lebih hatinya lebih kuat. Dia tahu dalam roh kamu ini tidak bisa menang. Kamu keluarkan pedang roh, in Jesus name, there's a sword of Jesus. Kamu gini aja, dia akan lihat gini, nggak bisa. Gereja setan di luar negeri juga itu ngerti waktu Anda punya pedang roh. Itu yang saya makanya ngomong malam ini. Kalau Anda tidak ngerti pedang rohmu, apa yang mengikat di atas saudara tetap terikat, diputuskan harus dan turun bagimu. Apakah itu termasuk pasangan? Ya. Makanya salah pilih pasangan itu pilihan manusia. Ada amin. Jangan nanti Anda pulang lihat suamimu, salah. Suami lihat, kamu dengar khotbah apa? Gua salah. Gua pedang roh. Ingat loh, Anda punya pedang roh, jangan di rumah pedang-pedangan sama istri ini. Bukan itu. Makanya kemarin orang ngomong, saya belajar peperangan roh, supaya Anda ngerti Anda punya pedang roh. Setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan dalam negeri, dan anak ini pun melarat. Kenapa? Tidak punya urapan. Pelayanan pun tidak ada kuasa Tuhan. Pelayanan pun, Anda pelayanan dimanapun, baik sendiri atau dengan tim, tidak ada power. Yesus dikalahkan sama setan lain, nggak bisa. Dalam Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan lebih kuat. Salah satu kekuatan di dalam Tuhan, Anda nyembah, setan dikalahkan. Ada amin. Tapi kalau Anda nyembah dengan ketakutan, setan tahu. Contohnya, haleluya. Sama setan ditoel gini, sing, pingsan. Saya pernah khotbah di kumpulan pendoa senior, saudara. Waktu sebelum khotbah lampu mati, padahal lagi mengibarkan banner. Haleluya, loncat-loncat. Mengibarkan banner, lampu mati, saudara. Langsung mereka, sikar apa kurapa sih? Saya tanya sama Tuhan, apa Tuhan? Tuhan ngomong, jeglek, listriknya nggak kuat. Coba tengking, saya bilang. Saya langsung towel yang pemiliknya. Tuhan ngomong itu jeglek, nggak usah diperangin jeglek itu. Kenapa? Karena kurang peka. Apakah setan yang jeglekan? Tuhan nggak ngomong itu, bukan itu. Memang karena kelebihan daya. Atau Anda lewat kuburan di Batam yang paling angker di mana kuburan? Anda lewat sikir apa kurapa. Aku kepas. Kalau ada kuasa Tuhan, kamu lewat pun tenang. Kuasa di dalam dirimu lebih daripada kuasa yang di dunia. Kalau rame-rame berani Pak, tapi kok sendirian seperti Anda ngikut. Makanya kalau Anda melarat urapan Anda tidak punya, banyak hal setan ganggu. Bahkan perasaanmu ini saudara, dimainkan oleh kegelapan, oleh manusia lamamu. Karena rohmu tidak kuat, setan serang, ngantuan. Saya tahu, khotbah harus menerangi. Kalau enggak saudara, khotbah harus digitukan, serang. Kalau enggak, Anda hanya dengar khotbah yang enak-enak. Toh seperti firman Tuhan akhir zaman, banyak anak Tuhan suka mendengarkan apa yang senang, sehingga setan di sini enggak pergi. Di dalam Yesus, Anda harus ngerti. Kalau engkau setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Enggak punya kekuatan, enggak punya apa, hanya komplain terus. Tuhan mana bisa dengar? Enggak bisa. Allah penuh kasih. Tapi kalau komplain terus, berarti imanmu enggak naik. Dewasa roh, Anda harus belajar ucap syukur. Kakimu kepelindes truk, ucap syukur. Mobil pindes, aduh, haleluya, ucap syukur. Uangmu baru gajian dirampok, diizinkan Tuhan ya, ucap syukur. Jangan, Tuhan ini gimana sih? Ngutuki Tuhan. Pedang roh nggak berfungsi. Pacaran baru mau hangat-hangatnya, putus, ucap syukur. Kalau engkau melarat rohmu, iblis bisa kerjain. 15, pergi, bekerja. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Seharusnya destininya bukan ini. Karena dia sudah dapat warisan dari bapaknya, seharusnya dia leader. Jadi orang yang diurapi, tapi oleh karena dia memboroskan semuanya, hidupnya susah dan jadi penjaga babi. Sebetulnya tidak perlu seperti itu. Banyak anak Tuhan memboroskan urapannya dengan motivasi pribadi, bukan Tuhan. Kelihatannya Yesus, ternyata setan. Ada amin. Saya pernah ngomong ada hamba Tuhan, begitu tumpang tangan, orang rebah, dia bilang, Pak, tanganku ini anak masih muda saudara, karena saya suruh dia tumpang tangan. Pak, tanganku ini sakti tapak geni. Sakti tapak geni itu gini, orang rebah. Saya bilang, kamu hati-hati, kok udah begini, kalau kamu ngomong sakti tapak geni, kamu tidak dekat sama Tuhan, kamu sombong, tumpang tangan, bukan. Setan keluar, setan masuk ke kamu. Bukan dengan cepat, kadang-kadang dengan pelan-pelan apa, roh sombong, Lucifer, sakti tapak geni. Dia ngomong, Kak Yer, panggil saya Kak Yer. Pengurapan pakai sepatu. Langsung lainnya masih panjang, bubar masing-masing saudara. Lah sepatu. Dia gini, wah dalam nama Yesus. Apakah terjadi? Terjadi. Banyak anak blow on, ngerti hanya dari itu. Begitu diundang, kacau rohnya.
Makanya banyak orang pintar khotbah tapi nipu, saudara. Di atas selingkuh, main duet dan macam-macam. Belajar. Kalau Anda melarat, Anda nggak ngerti soal ini. Di persekutuan ini belajar yang profetik. Kalau Anda dikerjain sama kutuk keturunan. Kutuk keturunan. Itu harus diputuskan. Saya kasih tahu, saudara. Pakai sepatu ini. Touch. Lainnya yang lihat langsung bubar, saudara. Dalam nama Yesus, kepas-kepas. Terjadi. Ini firman supaya Anda mengerti. 16. Lalu ia ingin, perhatikan, ini orang yang melarat, yang menyeremehkan urapan dalam dirinya, terbuang sia-sia. Lalu ia mengisi perut dengan ampas dan menjadi makan babi. Tetapi apa? Tidak seorang, kasihan. Anda harus belajar ini mulai masuk tahun baru. Jangan foya-foya, ngerti foya-foya artinya? Apa yang dikasih Bapamu dari surga, pakai bagi kemuliaan Tuhan, bukan buat dirimu. Anda harus pakai ini. Kalau enggak melarat. 17. Ada pelayanan yang dulu sempat dari luar negeri, untung kita nggak undang, saudara. Dengar baik-baik. Ada hamba Tuhan yang saya kenal, ngundang. Dia tidak lihat begitu jelas, tapi di YouTube diundang ke Indonesia. Pada waktu maju semua, orang curiga, saudara. Kok pengurapannya ini rebas, belasannya jatuh. Curiga, dia bilang, kok gak enak, dia pengen ngintip. Begitu dia ngintip, saudara. Itu hamba Tuhan bule ini, luar negeri. Pengurapan pakai sepatu. Bukan kaos kakinya diginikan, sepatunya, saudara. Touch. Loh, kalau Anda ngomong apa betul? Ya. Dan itu bukan satu orang yang lihat. Begitu sana lihat rebah, dikasih sepatu, saudara. Mungkin yang wanita itu. Maybe. Tapi kalau Anda ngomong, kenapa bisa kecolongan? Karena tidak ngerti peperangan. Lalu ia menyadari apa? Keadaan. Katanya, baca sama-sama. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini susah. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, apa? Tuhan coba saya ngomong, hari ini sadari kesalahanmu, sadari melaratmu, urapanmu, hidupmu, karunia yang diberikan Tuhan. Apakah engkau pakai bagi kemuliaanmu sendiri atau bukan bagi Tuhan? Itu akan hilang. Semua yang diberikan Tuhan bagimu diambil, diberhentikan. Sadari, Tuhan mau engkau sadar soal ini. Itu membuat dia akhirnya diterima Bapaknya kembali. Sebenarnya yang hilang bukan anak bungsu saja, saudara. Jiwa milik Tuhan. Gak usah pusing bagaimana. Yang penting lain Tuhan dan orang bertobat. Itu lebih penting daripada apapun. Markus pasal 4 ayat yang ke-33. Dalam banyak perumpamaan yang keras, ia atau Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai mereka. Lanjut 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan. Untuk orang lain pakai perumpamaan, tapi buat murid-murid yang dewasa roh, dia ngomong dengan terus terang. Kalau Anda ngomong, Pak saya ini pengen dewasa roh, belajar, belum tentu orang banyak pengalaman dewasa, percaya. Belum tentu orang yang umurnya lebih tua dewasa, belum tentu. Anda harus ngerti. Sudah tahu perebutan harta juga pernah terjadi soal ketidakdewasaan Abraham dan siapa? Lot. Banyak anak Tuhan dengar baik-baik, keluarganya pecah karena harta. Dan jangan Anda berpikir harta duniawi lebih penting daripada harta surga. Makanya Abraham ngomong begini, ambil mana yang kamu mau. Ini Anda harus tiru ini Abraham. Mana yang kamu mau? Utara, selatan, timur, barat. Mana yang kamu mau? Ambil. Aku akan pergi sendiri. Dan saya kasih tahu, akhir zaman orang-orang diurapi rebutan warisan. Itu yang membuat engkau bocor, saudara. Akhirnya melarat. Abraham tidak akan pusing itu. Dia bilang, mana yang kamu mau ambil. Karena Tuhan memberkati Abraham sendiri. Begitu dia ke timur, aku ke barat. Mana yang ku tuju? Karena ada kuasa Tuhan. Jadi besar, jadi bagus. Sudah tahu? Lot akhirnya jadi Sodom Gomora. Banyak anak Tuhan oleh karena duit melakukan segala hal. Dia pikir selamat. Saya kata, setan permainkan dia. Kalau Anda tidak punya pedang roh, saudara, tidak ngerti peperangan roh, hidupmu hancur dalam kutuk dirimu sendiri. Dan Anda bisa komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Itu makanya banyak anak murtad. Dia kerja apapun, kerja yang tidak halal sekalipun dilakui. Dia lupa kekudusan nomor 1. Abraham, Anda harus tiru, saudara. Mau rebutan begini, kamu mau ini, ambil. Ini buat kamu. Itu ponakan. Aku akan cari lain. Dan saya kata, akhir zaman, oleh karena warisan, anak-anak Tuhan, saudara sama saudara bisa saling membunuh. Kenapa? Melarat rohnya. Contoh saya pernah ngomong, Anda ditinggal suamimu, Anda tidak hidup dengan ekonomi suamimu, Anda hidup dengan imanmu, Yesus pasti dipelihara. Ada amin? Ada yang ngomong, Pak suami saya sudah meninggal, Pak saya hidup pakai apa? Saya bilang, kamu hidup dengan Yesus bukan dengan suamimu.
Ada yang anak suaminya jual semua harta kekayaannya karena judi, saudara. Saya bilang bertobat. Kenapa bertobat? Engkau hidup bukan dengan ekonomi suamimu, tapi dengan sorga. Ini yang membuat engkau dibedakan. Saya tahu ada orang ditinggal selingkuh ya. Dia ngomong, Pak, harta gua, yang wanita ngomong, semua habis ludes. Kenapa? Suami, Pak, pakai buat selingkuh. Saya ngomong, cepet yang Tuhan ngomong begini, saudara. Buat rekening sendiri. Di luar rekening itu rekening kutuk, rekening perbudakan. Kamu harus buat rekening sendiri, rekening kerajaan sorga. Sejak itu rekeningnya sendiri diberkati Tuhan. Anda harus ngerti apa yang Tuhan mau. Itu pedang roh, membuat kutukan atas anak-anakmu, atas suami, atas istri, bahkan atas keturunanmu, diputuskan. Pak, mentorku Pak yang pedang-pedangan. Kamu harus perang. Pengen tahu pedang rohmu? Do you want it? Anda mau? Angkat tangan. Nggak saya paksa, nggak mau, nggak apa-apa, saudara. Mungkin Pak ini terlalu tinggi Pak levelnya Pak. Gua gini aja Pak, pedang kayu aja Pak, habis. Siapa yang percaya punya pedang roh, angkat tinggi. Pengen lihat? Ingat loh, pedang roh bukan buat gaya-gayaan. Oh, pedang rohku bagus, buat perang. Setan, seperti saya ngomong, gereja setan itu juga ngerti soal pedang roh. Dia ngerti kamu pedang rohmu tidak panjang atau tumpul, dia tahu. Makanya saya malam ini harus disuruh Tuhan ngomong ini. Engkau masing-masing tanggung jawab sama rohani. Kalau tidak, setan kerjain habis. Kerja setan itu puasa lebih kuat. Kalau Anda tidak ngerti ini, saudara, Anda akan dihabiskan. Miliki, apalagi pendoa, harusnya ngerti. Ada namanya banner, itu bisa, sudah tahu, ada orang nanam benih, itu semuanya tumbuh lamban karena bencana. Oh, Tuhan ngomong, kibarkan bannermu setiap pagi. Tumbuhnya, yang lain tidak tumbuh, hanya dia yang tumbuh. Coba, kuasa Tuhan, the power of God. Anda harus masuk level ini. Itu kuasa Tuhan. Makanya jangan sombong. Pengertian beda-beda. Dalam nama Yesus Anda harus percaya perlengkapan perang itu ada memang. Kurapatakana masikata pakara patakura patakana. Yes. Terus jangan hiraukan kanan kirimu. Pengetahuan ini mau masuk. Roh ramal, roh kutuk turunan diputuskan. Terus berkatmu akan turun. Apapun yang menghalangi blessing Anda diputuskan dalam nama Yesus. Jangan buang urapanmu, pergunakan bagi kemuliaan nama Bapa, bagi nama Yesus. Sembah. Yes Lord, yes Lord. Dalam nama Yesus. Jama. Terima kasih Tuhan. Holy, buka rohmu supaya Anda ngerti perlengkapan perang Tuhan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Dimeteraikan tubuh jiwa roh. Worthy is the Lamb. Amin. Amin. Mari bahasa Batam. Holy, holy. Semua masuk level roh. Jangan biarkan setan menghancurkan masa depanmu. Almighty. Rebut kembali. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Semua dengan iman percaya. Are you Lord God? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Dalam nama Yesus, yang di rumah sama-sama. Holy, holy, holy. Holy. Angkat kedua tanganmu. Are you Lord God? Rohmu, rohmu minta Tuhan pengertian. What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God? Are you Lord God mighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Mari semua pasukan Tuhan, tutup matamu.
Are you Lord God? Worthy is the Lamb. Peperangan alam roh, Anda harus tahu. You are holy. You are. Are you Lord God? Supaya hidupmu tidak dibawa kutuk, tapi dalam firman Tuhan. What is the Lamb? Amen. Holy, holy, holy. Holy. Bebas, bebas. Segala ikatan apapun dihancurkan. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Yang roh. Biar yang rebah, dibantu aja, dibantu. What is the Lamb? What is the Lamb? Ikatan-ikatan lepas. Sing again. You are holy. Holy. Yang rebah biar, dijamah Tuhan biar. You're mighty. What is the Lamb? Dalam nama Yesus, terima urapan, terima urapan. Dalam nama Yesus, yang di rumah juga, supaya Anda melihat pedang rohmu. Buka hati, buka hati. Sotokora patakada patakarapa. Dera patakanama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima. 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 Yang melarat, yang hidupnya tidak dalam urapan, terima kembali. Ikatan keturunan lepas. Ikatan mantra lepas. Yesus jadi jaminan Anda. Allah di atas segala Allah. Yang di rumah juga lepas. Kutuk apapun putus. Lepas. Dalam nama Yesus. Saya lihat mantra-mantra saudara. Putus. Malam ini jangan selamanya. Dihancurkan. 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 Tetap sembah. Tetap sembah. Jangan tetap sembah. Dan malam ini Tuhan, aku berdoa supaya kami melihat pedang roh kami masing-masing. Dalam nama Yesus, semua angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus. 1, 2, singkapkan Tuhan. 3, touch. Terbuka, terbuka, terbuka. Nah itu. Nah itu. Nah itu. Anda lihat itu Tuhan. Terima, 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 terima. Terima. Di persekutuan ini bebas. Pedang rohmu itu terima, terima. Dan lihat, itu pakai untuk peperangan. Itu real dari Tuhan. Terima, 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 terima. Gereja setan juga tahu, serang, jangan takut. Itu pedang rohmu. Lepas. Kutuk keturunan. Dalam nama sihir, aku putuskan malam ini dan selamanya. Lepas. Urapata soto kurapata kata basika. Terus bebas, bertani bebas. Tuhan kerja, Tuhan kerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat pedang rohmu, angkat pedang rohmu. Tutup mata saja, jangan lihat. Angkat pedang rohmu. Dosa gengsi. Belajar semua pengurus PBSI Batam harus paham. Gak paham, gak ngerti perang. Dalam nama Yesus, angkat pedang rohmu sesuai dengan imanmu. Nah, itu. Terima, 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 terima. Sotoko rapatakana batakana mato rapatakana batika rapatakana. Yang di rumah juga dalam nama Yesus. Yasrat Jama. Holy, holy. Angkat pedang rohmu semua. Are you Lord? Yang roh Anda harus paham dan masuk. Kalau tidak saudara, iblis kejahan Anda harus percaya kuasa firman. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Saya lihat berapa daripadamu sudah pegang pedang rohmu. Biar, yang lepas biar. Yang lepas biar. Gak usah takut, di persekutuan bebas. Roh Kudus jamah rohmu. What is the Lamb? What is sing? You are holy. You are holy.
pegang pedang rohmu dengan iman, karena itu yang di dalam roh kamu punya. Almighty, segala roh kutub diputuskan. Worthy is the Lamb. You are holy. You are, come on, bebas. Holy, buat Yesus bebas. Are you Lord? Firman jadi daging, yang di roh Anda pegang. Anda lihat kemenangan terjadi di pihakmu. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Pasukan harus bertahan, angkat kedua tanganmu. Hidup kembali dalam jaminan Tuhan. Jangan melarat, jangan melakukan apapun untuk kemuliaan dirimu, bukan kemuliaan Tuhan. Hati-hati saudara. Sadari dan kembalilah pada Bapa mulai malam ini dan sampai selamanya. Dia memulihkan, Dia memberikan kau jubah baru, bahkan cincin kembali untuk menjadi mempelai. Angkat kedua tanganmu, sembah. Beri api, beri hujan, seperti yang, tutup mata semua, kau janjikan. Berhembus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Yang di rumah sama-sama, beri api, sing again. Beri api, beri hujan. Terima level roh. Berembus. Roh Kudus, beri kuasa. Beri kuasa urapanmu sekarang. Let's sing again, sing. Beri kuasa urapanmu sekarang. Terima tepuk tangan bagi Yesus. Peperangan kamu akan menang.